Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu ibadah sholat maghrib dan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh al-imam barakatil anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib
habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 157. Halaman 157, 1, 2, 3. Baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala mithli hadzan nahwi. Atas seperti contoh inilah, atas seperti contoh inilah, fatadabbar, maka renungkanlah, fi ayatillahi, di dalam ayat-ayat Allah, di dalam membaca Al-Quran. Maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, seperti dijelaskan yang terdahulu, kita baca dengan perlahan-lahan. Setelah itu ketika kita membaca ada ayat-ayat sifat orang-orang beriman, maka hati kita merenungkan diri kita. Ternyata ayat ini sudah kita laksanakan, maka kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, atas anugerah Engkau ya Allah, saya sudah melaksanakan ayat-ayat ini. Lalu di dalam ayat Al-Quran yang kita baca, misalkan bertemu dengan sifat orang munafik, sifat orang kafir, sifat orang fasik, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian kok diri kita masih ada sifat-sifat itu, maka ketika kita berhenti di suatu ayat, kita istighfar, astagfirullahaladzim, ternyata sifat-sifat ini masih melekat di dalam diri kita, padahal kita mengaku mukmin, ternyata sifat orang fasik, orang kafir masih melekat. Kita ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu ketika kita sedang membaca, hadirin sekalian, di pertengahan baca, di ayat berhenti, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkanlah saya dari sifat ini. Nah begitulah kita setiap membaca Al-Quran, sambil direnungkan, sambil kita bersyukur kepada Allah atau beristighfar kepada Allah atas sifat orang kafir yang masih melekat di dalam diri kita, atau dosa masih kita lakukan. Dan kita bersyukur kepada Allah jika ayat-ayat ini sudah dilaksanakan, hadirin sekalian. Nah ini adalah yang diajarkan oleh ulama Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, hadirin sekalian. Inda kulli ayatin minha, di dalam setiap ayat-ayat Allah, ala hasbil munasabati wal muwafaqati, sesuai dengan kemampuan dan kemauan kita, sesuai dengan kemampuan kita, hadirin sekalian. Kita mampunya baru bisa merenungkan saja, kita renungkan. Kita ternyata belum sampai merenungkan, baru tartil, ya kita baca Quran dengan tartil sesuai dengan kemampuan kita, hadirin sekalian. Fa inna ayatil Qur'ani katsiratun, karena sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Wahya anwa'un wa aqsamun muta'addidatun, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak bagian-bagian, banyak macam-macam yang berbeda-beda. Wa fiha al-ulumul wasi'atul ghaziratu, di dalam Al-Quran itu ada ilmu yang sangat luas,
dan ada ilmu yang sangat berlimpah hadirin sekalian. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu banyak ilmu yang berlimpah dan sangat luas hadirin sekalian. Imam Ghazali mengumpamakan Al-Quran itu seperti lautan hadirin sekalian, seperti lautan. Orang yang berrekreasi ke pantai pasti dia senang karena dia rekreasi di pantai hadirin sekalian, dia senang sekali di pantai. Dia nggak tahu, orang yang di pantai itu nggak tahu kalau dia menyelam akan lebih menakjubkan, akan lebih indah suasananya daripada suasana pantai. Kalau dia menyelamnya lebih dalam lagi, dia akan terpesona oleh keindahan yang lebih menakjubkan lagi dari lautan hadirin sekalian. Itulah gambaran Al-Quran hadirin sekalian, seperti lautan yang sangat dalam, dan orang akan terpesona dengan Al-Quran itu sendiri, diumpamakan seperti lautan. Orang yang bacaannya indah, merdu, semua orang bisa terharu, itu diibaratkan seperti dia berada di pantai Al-Quran hadirin sekalian. Nah, orang yang sudah menyelami Al-Quran itu adalah orang yang menyelam, mendalami lautan Al-Quran, dan dia senang, gembira dengan kesibukannya itu hadirin sekalian. Jadi jangan heran kalau para ulama itu sangat gembira, sangat senang terhadap Al-Quran melebihi apapun hadirin sekalian, karena dia sudah menikmati Al-Quran itu dan sudah menyelami Al-Quran itu lebih dalam dari kita hadirin sekalian. Maka usahakan kita minimal cinta dulu pada bacaan Quran hadirin sekalian, senang dulu aja dong, senang dulu pada baca Quran. Kita posisinya ternyata nggak bisa baca, wajib belajar hadirin sekalian, harus bisa. Kita sungguh-sungguh pasti bisa hadirin sekalian. Jadi kalau kita posisinya nggak bisa baca, kita berusaha giat. Nah, di dalam giatnya usaha itu ada kemanisan, ada kelezatan kalau kita mau merenungkannya hadirin sekalian. Begitu juga usaha bisa membaca, lalu kita misalkan dalam posisi sudah bisa baca, istiqomahkan bacaan kita. Yang punya luang waktu maghrib baca Quran. Yang punya luang waktu subuh baca Quran hadirin sekalian. Jangan ditinggal hadirin sekalian. Baca Quran meskipun sedikit, meskipun satu makro itu satu tema bacaan atau ditandai dengan ain di pinggir Al-Quran. Nah, itu minimal kita segitu ketika baca hadirin sekalian. 3 ayat boleh nggak? Boleh, berapapun boleh, tetap yang ideal satu makro selesai, lanjut lagi, atau mau dilanjut lagi boleh, selesainya sampai satu makro, satu tema bacaan hadirin sekalian. Kalau kita memperbanyak ibadah sunnah, kita dicintai oleh Allah. Salah satu ibadah sunnah adalah baca Quran hadirin sekalian. Baca Quran ini luar biasa hadirin sekalian. Baca Quran ini mengandung hikmah luar biasa. Kalau kita punya kotoran hati itu akan keluar dengan deras hadirin sekalian. Hasutnya akan hilang, benci kepada orang akan hilang. Tapi pertama berat dulu karena nguras kotoran hadirin sekalian. Nanti kotoran-kotoran itu hilang, baca Qurannya mulai dinikmati hadirin sekalian. Maka jangan sampai meninggalkan bacaan Al-Quran di luar sholat. Kalau di dalam sholat memang sudah wajib, Al-Fatihah itu wajib, lalu surat itu sunnah. Setelah Al-Fatihah membaca surat itu hukumnya sunnah. Nah, di luar sholat perbanyak baca Quran, maka kotoran-kotoran hati kita akan dihabiskan, akan dikuras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Jadi usahakan cinta pada bacaan Al-Quran hadirin sekalian. Di dalam Al-Quran banyak ilmu-ilmu yang luas, la ghayatalaha, yang tidak ada puncaknya, wala nihayata, dan tidak ada ujungnya. Jadi tingginya tidak berpuncak, dalamnya tidak ada ujung kedalamannya hadirin sekalian. Beda dengan gunung.
Gunung ada puncaknya, udah puncak gunung udah paling tinggi, paling hebat. Quran gak ada puncaknya hadirin sekalian, saking tingginya Al-Quranul Karim terhadap keilmuan Quran. Kemudian kalau dasar laut ada dasarnya, sedalam-dalamnya dasar laut pasti ada dasarnya. Meskipun ada banyak manusia yang belum nyampe, tapi dasar laut pasti ada. Al-Quran tidak ada dasarnya hadirin sekalian. Berarti Al-Quran kalau digali lagi dapat ilmu baru, digali lagi dapat ilmu baru, digali lagi dapat ilmu baru, dan tidak bertepi hadirin sekalian. Maka orang Islam jangan ninggalin Quran hadirin sekalian. Kemajuan umat Islam insya Allah dekat dengan Quran, kaji Quran, maju hadirin sekalian. Tapi kalau meninggalkan Quran, maka umat Islam akan jauh dan makin mundur hadirin sekalian. Maka kita pertama cinta dulu pada Quran, cinta pada bacaan Al-Quran, lalu kita mulai menggalinya hadirin sekalian. Yang bagus menggali Quran ya dengan belajar bahasa Arab. Mulailah dengan belajar bahasa Arab hadirin sekalian. Nama ilmunya ilmu nahwu sorof. Nah, ilmu nahwu sorof itu kita pelajari. Di samping kita baca terjemahnya. Lalu perbanyak kosakata bahasa Arab. Nanti insya Allah kita makin mendalam mengkaji Al-Quran hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'in, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan di dalam kitab Al-Quran itu sedikit pun sesuatu. Artinya segala sesuatu terdapat di dalam Al-Quran. Ilmu apa saja terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan hadirin sekalian. Wa qala Allah Ta'ala, wa qala Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna, dan kami turunkan, 'alaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad, al-kitaba, kitab Al-Quran, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai'in untuk segala sesuatu. Jadi Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu hadirin sekalian. Ada dokter menemukan bidang ini, menemukan ilmu pengetahuan yang baru, ternyata di Quran ada. Ada astronomi menemukan hal-hal yang menakjubkan di luar angkasa, ternyata di Quran ada hadirin sekalian. Bidang ilmu pengetahuan ternyata di Quran ada, dan kita umat Islamnya tidak mengkaji Al-Quran hadirin sekalian. Jadi Al-Quran itu luar biasa, sampai akhir zaman tetap relevan dengan situasi dan kondisi hadirin sekalian. Jadi dalam bidang ilmu apapun para ilmuwan mengkaji ternyata sesuai dengan Al-Quran. Para ilmuwan bidang ilmu apapun mengkaji sesuai dengan Al-Quranul Karim hadirin sekalian. Berarti Al-Quran adalah kitab yang luar biasa. Kalau kita mengkaji, kita jadi orang yang luar biasa hadirin sekalian. Mulai kita mengkaji Quran hadirin sekalian, mulai dengan baca terjemahnya. Jangankan kita Rocky Gerung aja baca Quran hadirin sekalian, terjemahnya direnungkan hadirin sekalian. Itu non muslim hadirin sekalian, tapi dia baca Quran. Lalu diskusinya sering ngutip ayat Quran hadirin sekalian, meskipun terjemahnya. Lah kita yang muslim hadirin sekalian, kok males baca Quran, kok males mengkaji Quran hadirin sekalian. Jadi mulai kita tingkatkan kaji Quran hadirin sekalian. Wah, saya kan sibuk. Sesibuk apapun insya Allah waktu luangnya ada hadirin sekalian. Tinggal kita mengatur waktu kapan buat Quran, kapan buat Allah, pasti ada hadirin sekalian. Emang sibuk banyak, sibuk segala macam, duitnya banyak, ternyata enggak juga hadirin sekalian. Sibuk sana sini, kerjanya keringetan, duitnya tetap enggak banyak hadirin sekalian. Lalu duit enggak banyak ngapain? Sibuk hadirin sekalian. Mulai
sibuk juga boleh, mencari dunia bekal akhirat, tapi Quran tidak dilupakan. Nah, itulah posisi kita hadirin sekalian. Jangan melupakan Quran hadirin sekalian. Ini langkah awal. Lalu setelah orang tersebut menekuni Quran, Allah kasih kenikmatan di dalam menekuni Quran, makin giat hadirin sekalian. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, inna likulli ayatin, sesungguhnya di dalam setiap ayat Al-Quran, zohron, ada yang zohir, yang nampak, wa batnan, dan ada yang batin, wa haddan wa matla'an, dan ada batasan-batasan. Jadi di dalam Al-Quran ada yang zohir, ada yang batin, ada yang maknanya bisa dikaji, bisa diilmiahkan, ada yang maknanya orang ilmuwan itu menyerah, yang bermain urusan hati hadirin sekalian, urusan malaikat itu keilmuan menyerah, urusan rasa itu keilmuan menyerah, tapi ada zohir dan ada batin hadirin sekalian. Jadi ada penafsiran Al-Quran yang hanya bisa dilakukan oleh tekun ibadah hadirin sekalian. Nah, itu sekedar gambaran bahwa Al-Quran adalah kitab yang luar biasa. Usahakan kita cinta pada Quran. Kita umat Nabi Muhammad ini diberi warisan itu dua, Al-Quran dan hadis hadirin sekalian. Kok dikasih warisan nggak bangga hadirin sekalian? Kok dikasih warisan nggak berebut? Kalau dikasih rumah semua pengen, oh punya saya. Dikasih uang, kasih warisan uang, punya saya. Anak-anak sering berebut hadirin sekalian kalau warisannya harta hadirin sekalian. Nah, Rasul ngasih warisan yaitu Al-Quran dan hadis. Kita miliki hadirin sekalian. Kita miliki, lalu kita berusaha mendalami Al-Quranul Karim. Ya, jadi Al-Quran dan hadis itu adalah warisan Rasul yang kalau kita pegang teguh, kita tidak akan tersesat selama-lamanya sampai akhir zaman hadirin sekalian. Alinea berikutnya, wasta'in, mintalah tolong, ala husnit tadabburi, atas bagusnya perenungan, wat tafahumi, dan bagusnya memahami, lima'anil Quran, makna-makna Al-Quran, bihusnit tartili, dengan bagusnya tartil, dengan bagusnya perlahan-lahan, wat ta'anni, dan kehati-hatian, fi hali tilawatihi, di dalam ketika membaca Al-Quran. Bagaimana cara merenungkan Quran? Baca Qurannya perlahan-lahan, begitu kurang lebih. Jadi jadikanlah tartil, kehati-hatian di dalam baca Quran sebagai penolong kita untuk bagusnya merenungkan Al-Quran dan memahami makna-makna Al-Quran. Jadi yang paling bagus adalah ketika kita baca Quran dengan tartil. Tartil itu bahasa Indonesianya perlahan-lahan hadirin sekalian. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek hadirin sekalian. Kemudian tajwid, hukum tajwidnya benar-benar tepat. Itu namanya tartil dan kehati-hatian. Sambil merenungkan kandungannya hadirin sekalian. Maka dengan demikian kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujanabatil ajalati wal hadzi wal hazramati, dan meninggalkan tergesa-gesa dan terburu-buru. Baca Quran jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena dia tidak memahami kalau tergesa-gesa dan terburu-buru. Meskipun hadirin sekalian, meskipun kita baca cepat dapat pahala, baca perlahan dapat pahala, baca sedang juga dapat pahala, semuanya hadirin sekalian. Makin direnungkan makin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap membaca Quran itu meskipun cepat dapat pahala daripada orang yang enggak baca sama sekali. Tapi kita tingkatkan dengan baca Quran dengan perlahan-lahan sambil direnungkan kandungannya hadirin sekalian. Wa qad warada
An-nahyu an zalika, sungguh dijelaskan di dalam hadis tentang larangan hal itu. Yang dimaksud hal itu, yang saya maksud dengan hal itu adalah anil hazzi wal hazromati, terburu-buru dan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Jadi membaca Quran dengan cepat lalu kemudian panjang pendeknya dihiraukan, baca panjang pendeknya pada salah, itu dilarang oleh Rasulullah. Wahwa, yang dimaksud dengan al-hazzi wal hazromah adalah ibaratun anil isti'jali, suatu ungkapan tentang tergesa-gesa, terburu-buru ketika membaca Quran. Wa tarkit tartilil ma'muri bihi, meninggalkan tartil yang diperintahkan oleh Rasul. Jadi tidak boleh kita membaca Quran dengan terburu-buru, meninggalkan tartil, hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman li rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa rattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Jadi pertama kita wudu, duduk menghadap kiblat, posisi tenang. Kalau di masjid kita tahiyatul masjid dulu, kemudian kita posisi tenang menghadap kiblat, lalu kita mulai buka, mengambil Al-Quran dengan hati-hati, lalu kita mulai membacanya, hadirin sekalian, dengan perlahan-lahan. Lalu yang lebih bagus adalah Al-Quran yang ada terjemahnya, hadirin sekalian. Ayatnya kita baca dengan suara keras. Suara keras maksudnya lebih terdengar. Lalu terjemahnya kita baca dalam hati, hadirin sekalian. Terus begitu, hadirin sekalian, maka kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca Quran dengan perlahan-lahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma wasafat Ummu Salamah wa ghairuha minas sahabah radhiyallahu anhu, tatkala Ummu Salamah dan sahabat-sahabat Rasul lain menerangkan qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasafu, mereka mensifati, mereka menerangkan sifat bacaan Rasul, qiraatan murattalatan mufassaratan harfan, bacaan Quran Rasul itu bacaan yang tartil, yang perlahan-lahan, yang bisa ditafsirkan huruf per hurufnya, hadirin sekalian. Oleh karena itu, usahakan punya kecintaan pada Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu urusannya mudah, hadirin sekalian. Tapi kalau kita tidak dekat pada Allah, maka sulit untuk urusan-urusan kita mudah, hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.